Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah Syekhuna Syekh Nawawi Al-Bantani man ta'alama minhu kitabih lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita lanjutkan ngaji tetap Nasha'ihul Ibratnya. Kemarin libur 1 hari. Tapi kemarin sudah mukadimah sudah kita khatamkan. Jadi kita langsung ke bab kitabnya. Yang dibuka dengan babus sunai, atau yang bisa dikatakan yang itu nasihatnya sifatnya dua-dua. Jadi satu pasang, satu nasihat A, dua nasihat B. Dan sebagaimana kita tahu kemarin bahwa kitab Nasha'ihul Ibad ini adalah syarah atau penjelasan dari kitabnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berjudul kemarin itu Fi Bayani Al-Fadil Munabbihadin 'alal Isti'dadi li Yaumil Ma'adi. Jadi ini syarah. Jadi kalau di kitabnya pasti itu ada, di situ ada hadisnya. Hadis yang dikutip oleh hadis atau asar yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian di bawahnya itu adalah penjelasan dari Imam Nawawi. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunai. Faminhu ma ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin wa khoslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billah wad durru bil muslimin. Di bab sunnah ini wa fihi 30 mau'idatan. Ada 30 mau'idah, nasihat. Arba'atul akhbarin, yang 4-nya itu adalah khobar, yang berarti itu berasal dari hadis Nabi, wal baqi athar, dan sisanya itu adalah athar, yaitu qaul sahabi atau kalam hikmahnya para sahabat. Dan sebagaimana kita belajar kemarin, na'ni bil akhbar aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bil athari aqwalus sahabati wat tabi'in. Jadi kalau nanti nasihatnya disebut khobar, maka dia adalah hadis Nabi. Kalau misalnya nasihatnya berbentuk disebut athar, maka dia adalah kalam hikmahnya sahabat dan tabi'in. Nah, tabi'in ini adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan sahabat. Itu namanya tabi'in. Kalau sahabat itu adalah orang-orang yang pernah bertemu Nabi dan masuk Islam. Syaratnya harus masuk Islam. Karena kalau bertemu Nabi, ya jangankan sahabat, Abu Jahal ketemu Nabi, Abu Lahab ketemu Nabi. Kan benar kan? Ketemu Nabi itu. Cuma kan tidak beriman. Nah, jadi harus ada syarat tambahan, itu apa? Masuk Islam. Kalau cuma ketemu Nabi tok, ya tadi Abu Lahab itu ketemu Nabi. Kayak misalnya orang cinta kiai, syaratnya kita kiai kan nggak harus tidak hanya ketemu kiai, ya harus pernah ngaji ke kiai. Ya, kalau cuma cinta tok, kalau cuma pernah ketemu kiai, tetangga pun juga pasti ketemu kiai, nggak mungkin nggak ketemu, kelihatan. Ya, itu makanya. Namanya apa? Qorib, dekat itu memang harus bersyarat. Syaratnya tadi itu. Nah, itu. Udah langsung
Tadi makalah pertama, faminhu fal maqalatul ula minal munabbihati thunaiyah maruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam khoslatani la syai'a afdalu minhum. Ada dua kebiasaan atau dua perbuatan yang menjadi sebaik-baiknya perbuatan dan tidak ada perbuatan lain atau kebiasaan lain yang lebih baik daripada dua ini. Pertama, al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Tentu ya, pastinya kebiasaan kenapa kok iman itu dimasuk pada kebiasaan, bukan hanya awal-awal. Karena iman kan percaya. Nah, kalau percaya itu kenapa kok dimasukkan ke kebiasaan? Karena orang beriman itu kadang itu ya kalau ditanya iman, pas sehari-harinya kadang enggak. Contohnya. Misalnya Khairul enggak punya duit, belum makan. Yakin nggak nanti bakal makan malamnya? Belum tentu, belum tentu. Kalau di sini yakin makan ada emak yang masak. Jadi kalau di kos-kosan di luar sana, enggak, pasti nggak yakin. Oh, berarti kamu mendoakan dan baru ada orang mati, berarti bahaya. Zen agak psikopat pikiran, tidak boleh. Iya, yang namanya iman tuh pasti tadi kalau di mulut atau mungkin di hati awal-awal mungkin iya, tapi kalau sudah di kenyataan itu kadang iya, kadang enggak. Semisal kayak tadi bahwa kita iman bahwa Allah itu pemberi rezeki gitu. Kemudian di saat yang sama kita nyari kerja sulit, nyari uang sulit, itu kan adalah proses di mana menggoyahkan iman gitu. Nah, di situ kan. Nah, di sini berarti iman memang perlu setiap hari itu dipupuk, perlu setiap hari untuk diyakinkan terus-menerus bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu selalu bersama kita. Karena tadi di saat yang mulut kita itu ya bilang iman, tapi di saat yang sama ketika ketemu kenyataan yang menguji iman itu kadang ya hampir-hampir kadang tidak iman. Ya buktinya apa tadi, bahwa seolah-olah kalau misalnya hari ini nggak ada uang nggak bisa makan, padahal bisa jadi kamu nggak ada uang bisa makan. Tadi contohnya tadi Zen ada tahlilan itu, nah, itu kan bisa makan, tapi nggak punya uang kan. Nah, itu. Meskipun itu contoh yang kurang bagus ya, karena berarti kamu berharap ada orang meninggal setiap harinya. Jangan. Mentang-mentang miskin kemudian begitu, jangan. Nah, itu namanya menyengsarakan orang ya. Jangan. Tapi memang begitu, iman itu memang harus dibiasakan, harus dilatih yakinnya gitu. Karena tadi pada setiap kondisi hidup itu pasti ada posisi di mana kita itu sama iman kepada Allah ini pudar karena diterpa atau dihadapkan dengan realitas yang terlihat itu bahwa kita di situ pasti gitu. Ya tadi ketika kita nggak punya uang, seolah-olah nanti pasti kita nggak bisa makan atau pasti kita tidak beruntung. Padahal kamu nggak punya uang, tapi kamu masih bisa nafas, kamu masih bisa yang lain-lain. Itu kan juga bagian dari rezeki. Nah, jadi gitu. Jadi makanya iman itu termasuk dari kebiasaan yang berarti harus menerus diyakinkan, harus menerus dilatih. Kemudian wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada sesama muslim. Ya, dalam bentuk apa saja manfaatnya? Bil maqol, dengan perkataan. Bil jah, dengan kekuasaan. Bil mal, dengan harta. Bil badan, dengan tenaga. Ya, misalnya memberi kemanfaatan kepada kaum muslimin bil maqol, ya kalau misalnya ya kita memberi salam itu termasuk kita sudah termasuk memberikan an-naf'u atau memberikan manfaat. Mengucapkan salam, memuji orang, kemudian bicara yang bagus, mengingatkan orang itu juga termasuk an-naf'u ya. Misalnya ada orang salah diingatkan, itu juga bagian dari nafa atau bagian dari manfaat. Karena kalau orang salah nggak diingatkan, itu nanti dia salah terus, bahaya. Itu sehingga makanya diingatkan itu perlu. Meskipun mengingatkan itu kadang nggak enak. Ya itu kayak namanya misalnya kayak
Misalnya kayak ya kayak tadi, saya Ajmal makan es terus, makan permen terus, giginya sakit. Kan diingatkan, kamu jangan makan permen lagi. Pasti reaksi orang yang diingatkan kan pasti tadi itu. Apaan sih? Kan suka-suka saya, gigi-gigi saya. Terserah saya, tapi ya, tapi kan tadi apa, kebanyakan makan permen giginya hilang semua. Udah dibilangin. Nah itu. Meskipun nanti reaksinya itu ya nggak enak dan biasanya orang yang mengingatkan itu selalu dicap kayak apaan sih kok ikut campur gitu. Padahal namanya orang itu menuju bahaya itu sebaiknya kan dihindarkan dari bahaya. Kayak misalnya kamu di perempatan itu, perempatan ini loh. Kamu ngebel gitu, tindin gitu. Itu kan biar orang berhenti. Kalau nggak ngebel, terjadi tabrakan beruntun. Nah, itu bil maqol, ingatkan. Biljah dengan kekuasaan. Nah, ini termasuk. Ini yang lebih besar ya. Jika ada orang yang punya kekuatan bisa berkuasa menjadi bupati, menjadi ini, menjadi itu. Dia punya uangnya, dia punya pikirannya, dia punya skillnya, harus menjabat kalau bisa. Karena sekali jabatan dipegang sama orang yang tidak kompeten, ada dua ya, tidak kompeten, zolim, nah itu bahaya. Karena apa bahayanya? Ya tadi, karena madorotnya besar kalau misalnya dipegang oleh orang yang tidak kompeten. Apalagi kok sudah gitu ditambah lagi non muslim, makin gak berpihak pada kita. Sumbangan masjid gak dikasih, sumbangan pesantren gak dikasih, warga hari raya muslim gak dikasih, tambah pusing lagi. Jadi kalau orang yang punya kemampuan untuk memimpin, baik itu kemampuan mencalonkan diri dengan hartanya dan kemampuan memimpin melalui pengalamannya yang sudah ada, kok bisa memimpin. Kayak sekarang yang menang Mas Rio itu kan punya kemampuan untuk memimpin. Nah, tapi Mas kita belum tahu, kan sampai orang baru, ya kita lihat nanti 4 tahun ini gimana hasilnya. Kalau bagus berarti punya kemampuan. Au bil mali dengan harta. Misalnya tadi sampean punya kelebihan uang gitu. Temennya lapar. Misalnya di kalangan santri ya. Misalnya kalau yang kirimannya agak seret atau agak-agak sulit, nah itu yang mereka yang kirimannya banyak mudah-mudah itu ya biasanya seringnya bantu sesama temannya. Apalagi gengnya. Kan misalkan di dalam teman santri kan ada geng-gengan kan, ada kayak ini, kelompok itu kan. Pasti kan di kelompok itu ada yang kaya kan. Ada juga yang sangat miskin pasti ada. Dan di situ kan biasanya yang nanggung jajannya ya yang kaya-kaya itu. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa. Dan seperti itu. Memberikan an-nafa kepada sesama muslim. Misalnya kayak hari raya ini, kalau kita bisa belikan baju ya alhamdulillah bisa belikan baju baru. Ya toh, masa kamu mau pakai itu sampai 10 tahun kan nggak mungkin kan? udah gitu nggak pernah ganti lagi, astagfirullahaladzim. Nah, oh bau. Nah itu. Bil badan dengan tenaga. Bil badan itu bukan badannya diserahkan bukan, tapi tenaga. Kayak kemarin Fairul sama Zaid mengecat masjid sampai jam 2 itu kan pakai tenaga. Ya. Karena supaya kuat. Dan paginya nganggur. Kalau saya ikut kerja juga, paginya nggak kerja, saya bahaya. Ontimu marah-marah nanti kalau saya nggak ngasih uang ya, nggak boleh. Makanya kalian aja yang kerja ya. Terima kasih. Kemudian Imam Nawawi menambahkan hadis juga untuk penjelasan dari hadis yang dikutipkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Ya di sini. Ini bahkan masalah kebiasaan ini tidak hanya dari perbuatan, tapi dari niat awal. Ya misalnya nih, man asbaha, siapapun yang pada pagi harinya, asbaha itu pagi, ya, kondisi pagi.
itu tidak punya niat untuk berbuat dolim. Maksudnya kan biasa kan namanya orang itu berbuat dolim itu emang kayak gimana sih mas? Ya misal paling gampang lah. Orang punya dendam, karena sebelumnya misalnya Khairul punya uang lebih, tidak membelikan es kuku Bima Zen misalnya. Zen pengen. Paginya itu kan kayak kok nggak dibelikan, saya kan pengen ya. Tak jailin lah itu kan udah kepikiran itu. Nah, itu sudah kepikiran Zolef itu sudah. Tak jailin apa yang tak hilangkan ya, tak sempaknya boleh. Kan bahaya. Itu niat itu. Makanya apa? Yanwi kan niat. Kayak gitu-gitu kan niat ya. Ada keinginan di situ untuk tampaknya karena saya kemarin nggak dibelikan meskipun uangnya banyak, saya kok agak marah ya. Saya pengen ngejailin lah kayak gitu-gitu. Nah, itu kalau semisal orang pagi itu tidak punya niat itu sejak pagi, nah bangun tuh nggak ada niat untuk menyakiti orang, untuk ya membuat orang sengsara. Nah, di situ maka akan diampuni dosa-dosanya. Ini luar biasa ya. Kanjeng Rasul meriwayatkan apa? Kanjeng Rasul memiliki sabda bahwa seseorang yang bahkan tidak memiliki niat atau tidak berniat zalim saja, tidak berniat loh ya, itu sudah diampuni dosanya oleh siapa? Allah. Luar biasa ini, enak sekali agama ini, gampang diampuni dosanya. Problemnya kan yang nggak gampang kan mengamalkannya, karena kan tadi namanya dendam, namanya iri itu kan di manusia kan hadir setiap saat, kadang entah bisa dikontrol atau enggak kan kita enggak tahu. Nah, waman asbaha yanwi nusratal mazlum, tapi dan barang siapa yang pas pagi itu sudah punya niat untuk jikalau nanti ada yang butuh pertolongan saya akan tolong, kalau ada yang butuh bantuan maka akan saya bantu. Niat saja ya, belum tentu dikerjakan. Makna belum tentu dikerjakan belum nggak harus malas kan. Bisa jadi emang nggak ada. Kayak misalnya Khairul jalan dari sini ke Pasar Panji gitu, mencari orang yang mau ditolong. Di sepanjang jalan nggak ada orang ya, bukan berarti nggak mau melakukan nolong, tapi memang nggak ada. Jadi tidak harus malas, tidak harus karena apa? Memang nggak ada. Niat saja itu sudah diberikan ganjaran apa itu pahalanya? Karena lahu keajri hajatin mabruratin. Yang pahalanya atau ganjarannya itu seperti haji mabrur. Nah, kenapa kok niat itu dibahas? Karena tadi namanya niat, motif ya. Kalau di bahasa buku-buku pelajaran itu motif. Motif itu adalah dasar dari segala perbuatan. Dan itu juga yang menentukan bagaimana perbuatan itu ada. Semisal kayak gini. Khairul mukul zen. Kalau Khairul mukulnya itu dengan niat karena adiknya salah biar nggak ngulang, paling kenceng itu ya bikin merah dikit lah. Ya tuh. Pakai tangan lah kan pakai tangan kan. Tapi kalau Khairul sudah dendam, marah ke adiknya, pengen bunuh, mukulnya nggak pakai tangan, pakai pisau, pakai parang, pakai celurit, kayak gitu. Berarti kan niat itu atau motif ya, motif niat itu hampir mirip-mirip. Itu kan menentukan bagaimana perbuatan itu dilaksanakan. Itulah kenapa orang Islam di Islam itu niat itu menjadi menjadi hal yang penting juga dibahas, meskipun namanya niat itu nggak bisa diketahui karena niat itu ada dalam batin orang hati-hati masing-masing. Ya, emangnya Zen bisa baca hatinya Khairul kan nggak bisa. Kalau bisa kan kayak ini sinetron kamu kan gitu nanti di sinetron kan bisa gitu, orang diem tapi ada suaranya, kan nggak mungkin. Makanya niat itu penting karena tadi motif atau niat itu menentukan bagaimana perbuatan itu ada atau perbuatan itu berjalan. Kayak tadi masalah mukul aja, kalau mukulnya niat cuma didik mentok itu ya pakai rotan lah, itu sudah paling keras itu. Tapi kalau niatnya bunuh, tuh balok tuh, nah itu kena kepala tuh. Iya, kursinya lempar. Kalau misalnya kayak DEG
menghukum zen karena niatnya mendidik zen, paling mentok dapat, paling cuma dipukul di bagian apa nih paha ya, paling dipukul di paha kan. Biasanya kan guru-guru kan gitu pakai penggaris kan di sini kan sakit karena niatnya mendidik. Kalau gurunya dendam, oh itu penggaris kan ada itunya apa yang tajamnya itu kena sini, itu bocor, lebih yakin itu. Nah itu kan berarti kan niat itu sangat penting dan motif itu juga apa menjadi utama juga karena itu yang menentukan amalnya. Itulah kenapa niat itu dibahas juga di Islam. Wa qala alaihi salam, ditambahkan juga hadis oleh Imam Nawawi, habbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas, anfa'un nasi linnas, wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini yadrudu anhu ju'an au yakshifu anhu karban au yaqdilahu dainan. Ya tadi, sebaik-baiknya manusia itu yang dicintai oleh Allah atau hamba yang dicintai oleh Allah itu adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama manusia. Dan tadi dijabarkan juga bentuk amal-amal yang afdol. Jadi kan untuk yang namanya bermanfaat itu kan macam-macam, tapi spesifik amal yang bermanfaat itu apa saja di sini? Pertama, idkhalus surur, memasukkan rasa apa? Rasa senang. Misalnya kayak kita apa? Kayak inilah ngaji kan sambil ketawa-ketawa kan. Ketawa kan. Itu kan senang. Coba kalau nanti ngajinya sambil kamu tuh goblok semua, itu kan kamu nggak senang gitu, ngamuk yang ada. Nah, itu enggak boleh. Masuk kita bercanda-canda sama teman, itu kan idkhalus surur, memasukkan rasa senang. Itulah kenapa orang apa setiap ngajinya para ulama, para kiai itu ada humornya. Nah, tadi bagian dari amal yang membuat seorang muslim atau seorang abid, seorang hamba Allah itu dicintai oleh Allah, itu adalah yaitu memasukkan rasa senang ke hatinya orang-orang muslim atau sesama mukmin. Melalui ketawa, melalui ini, memuji dan macam-macam. Yadrudu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa lapar yang ngasih makan. Yakshifu anhu karban au yaqdilahu dainan, atau melunasi utang. Kalau misalnya Zen ngebon, pernah ngebon Zen? Ngebon itu apa ya? Kamu makan, bayar besok gitu loh. Itu kasbon namanya. Nah, kamu tahu kasbon kan? Nah, ini kan kamu makan di warung gitu loh, makan di sini misalnya. Bu, bayar besok ya, itu namanya kasbon. Itu kan utang. Nah, misalnya sama apa? Sama ibu penjualan ditulis, Zen makan nasi 3 piring. 14.000 kali 3 gitu kan. Nah, Khairul tahu bahwa Zen belum gajian. Jadi Khairul dengan baik hati dan apa? Sombong atau enggak? Baik hati dan tidak sombong ya. Itu sombong. Kemudian membayarkan hutangnya Zen. Nah, itu termasuk juga amal-amal yang apa? Yang dikaitkan sebagai bentuk dari amal yang anfa'un nas linnas. Nah. Jadi, lah kenapa kok di sini apa namanya Gusti Allah kok sangat mencintai hambanya yang bermanfaat bagi semanusia? Karena hubungan muamalah ini adalah hubungan yang bisa menjaga kita di dunia secara jangka panjang. Misalnya gini. Bahkan perbuatan baik ini anfa'un nas ini bisa jadi mencegah orang untuk mungkin berperilaku jahat pada kita. Misalnya kamu pernah berbuat baik, misalnya Khairul punya teman gitu, pernah ditraktir sama Khairul gitu. Suatu ketika temannya Khairul itu nggak sengaja Khairul tampar gitu, dan keras itu kan kalau umumnya orang itu kan marah. Ya nggak usah lah. Ya coba kalau Zen ditampar Khairul, gimana Zen?
Kamu gimana kalau kamu teman Khairul Zain? Marah nggak? Tapi bilangnya baik-baik aja tapi sambil pegang itu kursi itu. Diam-diam Heeh. 3 kali. Nah ya, pasti kan marah. Tapi karena sebelumnya itu pernah berbuat baik dan Khairul juga menjelaskan bahwa oh maaf ini tadi apa tidak sengaja gitu. Sehingga akhirnya ya memaklumi gitu. Karena kadang perbuatan maaf itu juga masih kurang kuat kan. Harus ada rasa sungkan. Nah, rasa sungkan itu kadang dari mana datangnya? Dari perbuatan baik yang kita pernah lakukan. Nah itu. Jadi muamalah antar manusia itu sangat krusial. Bahkan tidak hanya masalah sehari-hari ya, dalam menyampaikan kebaikan. Contohnya siapa ya? Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri. Beliau adalah sebaik-baiknya orang di Mekah, sejujur-jujurnya orang di Mekah. Gitu. Ketika awal beliau jadi Nabi dan apa ya, dan disiksa begitu dan macam-macam gitu. Itu aslinya biasanya orang Arab itu kalau kayak gitu-gitu pasti pengennya langsung bunuh gitu. Karena kebiasaan orang Arab itu kan kalau udah marah itu kan dia pengennya baca orang. Cuma karena tadi kan Nabi Muhammad ini orang baik, ya orang baik, ya Nabi orang baik juga. Dan bermuamalah juga dengan baik orang-orang kafir Mekah, baik sebelum dan sesudahnya. Itu ya orang-orang kafir Mekah sendiri ya akhirnya ya apa ya? Ya sungkan. Yang punya dendam itu sungkan, yang mungkin tidak punya dendam itu simpatik. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya dari simpatik ini orang mau ikut. Jadi tersebarnya ajaran Nabi Muhammad SAW di Mekah itu salah satu penyebabnya adalah simpatiknya orang-orang Arab. Bahkan sampai setelah perjanjian Hudaybiyah itu juga gitu. Melalui simpatiknya manusia, rasa simpati, rasa kayak apa ya? Oh, ternyata meskipun dia dibegitukan dia tetap baik sama kita. Maka pantaslah dia menjadi seorang nabi. Kalau orang pantas menjadi seorang nabi, maka kita sebagai orang itu tidak salah untuk mengikuti. Jadi ada rasa tadi, rasa simpati itu. Dan rasa simpati itu kalau yang mengelola orang soleh, orang alim, nabi, wali yang alim juga, itu tadi rasa simpati itu nanti diubah menjadi penyebaran kebaikan. Nah itu. Nah, kalau kebaikannya itu disebabkan pakai teror, ya beda lagi. Yang ada bukan kebaikan yang muncul ketakutan. Kalau ketakutan, setiap perbuatan yang dilakukan itu dasarnya adalah ketakutan. Yang nantinya ketika ketakutan hilang, perbuatannya hilang. Rasa baiknya hilang, Islamnya juga hilang. Nah, itulah kenapa pentingnya menjadi orang baik yang bermanfaat. Tapi Mas kan sekarang kan aneh, takut dimanfaatkan orang. Duh, kalau di masa karena kamu ada terus kamu bermanfaat pada orang itu bukan berarti kamu dimanfaatkan orang. Tetapi di saat tapi melalui tangan kamu orang mendapatkan manfaat. Coba ketika berbuat baik itu orientasinya jangan saya dan sesama manusia, tapi Allah, saya dan manusia. Itu nanti pasti berbeda. Nah, itulah kenapa pentingnya orang berbuat baik atau memberi manfaat. Wa khoslatani la syai'a abkhothu ayin najisi. Ada dua perbuatan, dua kebiasaan atau dua perbuatan yang lebih buruk, bahkan lebih buruk daripada perbuatan dua ini. Dua ini lebih buruk daripada perbuatan buruk-buruk yang lain. Yang pertama asyirik ya. Asyirku billah, jelas menyekutukan Allah, wadurru bil muslimin, atau memberikan doror atau memberikan kemalangan atau berbuat kejahatan kepada orang muslim. Fi abdanihim aw amwalihim fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini ta'zim, khoslataini at-ta'zimu lillahi ta'ala wa syafaqah li khalqihi. Nah, itu dia.
Ini kan dua nasihat yang apa namanya? Ibaratkan kayak koin. Koin itu loh, uang receh itu. Nah, itu. Di khoslatan yang pertama, kebiasaan yang pertama yang afdol minhuma, yang sangat-sangat dicintai, yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat afdol, itu tadi beriman kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama muslim, lebih kecilnya, lebih besarnya juga pada seluruh umat manusia. Yang kedua tadi, khoslatani la syai'a abkhot. Jadi dua kebiasaan atau perbuatan yang apa namanya paling jelek gitu. Nah, itu tadi kebalikannya iman ya syirik kepada Allah. Kebalikannya an-naf'u lil muslimin, nanti ad-durru bil muslimin. Nanti kebaikannya memberi manfaat atau memberi kemalangan atau berbuat jahat. Nah, kenapa kok dikatakan paling buruk ya tadi? Pertama kalau syirik ya jelas ya, menyekutukan Allah itu berbahaya. Gitu. Karena kita ibaratkan percaya ada kekuatan yang lebih kuasa dibandingkan kekuatannya Gusti Allah. Ya gak usahlah menyekutukan itu kan ya, bahasa sekarang selingkuh bisa ya. Gak usahlah Tuhan. Uang pacarmu atau jangan pacar, nggak boleh haram ya. Istrimu, kamu selingkuhi kan kamu sakit hati. Uang kamu sudah nafkah istrimu sudah berbaik pada kamu, ini kamu melayani kamu ke perempuan lain. Ini kan ya bikin gelo, bikin sakit hati. Apalagi ini Gusti Allah sudah menghidupkan kamu, ngasih kamu makan, ngasih kamu macam-macam, membuat kamu hidup di bawah naungan Islam, kamu malah nyari kaya, pesugihan. Kan bikin pusing gitu kan. Kan itu bikin pusing. Itu tadi. Tidak boleh. Nah, tuyul kan. Kamu dikasih makan sama Gusti Allah bukan sama tuyul. Iya toh. Buktinya apa? Buktinya sebelum kamu kenal tuyul kan kamu udah makan kan? Ya makan uang bapakmu, kan kasih makan sama Gusti Allah. Lewat mana? Lewat uangnya bapakmu. Sekarang lewat uangnya pondok. Masa udah keluar pondok malah percaya sama tuyul? Ngapain? Ngapain? Kamu saja hidup di bawah naungan orang aja sudah dijaga oleh Allah. Masa ketika agak sedikit merdeka malah percaya sama yang lain, bahaya ya, bahaya. Nah tadi sehingga intisari dari nasihat itu dua dari as-sunnah tadi. Yang pertama adalah at-ta'dzimu lillah ta'ala wa syafaqah li khalqihi. Ta'zim kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, percaya hanya kepada Allah, dan syafaqah li khalqihi, dan berkasih sayang kepada sesama makhluknya. Aqoulihi ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakat. Wa qoulihi ta'ala uskur li wali walidaika. Ruya'an Uwais Al-Qarni annahu qala marartu fi ba'di siyahati birahibin fakultu. Ini Uwais Al-Qarni satu sahabat Kanjeng Nabi ya, yang tidak sempat bertemu Kanjeng Nabi. Ini Uwais Al-Qarni. Kenapa kok nggak sempat gitu? Karena tadi Uwais Al-Qarni itu punya ibu sepuh tua gitu, tua renta gitu. Dan manja. Nah, kenapa kok manja? Bisa jadi karena anaknya ibu yang laki-laki satu-satunya itu ya Uwais Al-Qarni itu. Itu kemana-mana minta gendong. Haji minta gendong, ke kamar mandi minta gendong. Ketika mau pamit bertemu Nabi, ibunya bilang, kamu kalau pergi yang jaga saya siapa? Nah itu. Ini, tapi tetap beliau disebut sahabat Nabi. Ini Uwais Al-Qarni. Ketika beliau dalam perjalanan bertemu dengan rahib itu pendeta ya. Di bahasa Arabnya pendeta, bahasa Arabnya rahib. Pendeta Kristen, ya rohiba ma awalu darajatin yarqahal murid. Nah, murid itu kalau nanti sampai belajar tasawuf, ikut thariqat, ada dua ya, ada musyrif sama murid. Murid.
murid. Musyrif itu guru torikotnya, guru tasawufnya itu musyrif. Yang membimbing kamu menuju ibadah yang baik, ke amal-amal yang baik itu musyrif. Lah, yang dibimbing itu namanya siapa? Murid. Murid. Qala raddul madzalimi wa khifatu dhuhri, bukan minat tabi'ati fa innahu la yas'udu lil 'abdi amalun wa alaihi tabi'atun au mudlimatun. Jadi perbuatan yang bisa mengangkat derajat orang, atau bahkan ini dikhususkan ya, derajat seorang murid, seorang yang akan dibimbing, ingin dibimbing, dan sedang dibimbing oleh musyrif torikotnya atau gurunya, musyrif tasawufnya, itu adalah pertama yaitu raddul madzalim, yaitu menyelesaikan atau menolak atau mencegah perbuatan zalim. Wa khifatudz dhuhri minat tabi'at, dan meringankan pundak, meringankan pundak dari minat tabi'at, atau dari hak-hak adami, atau dari konsekuensi dari perbuatan kita kepada sesama manusia. Kenapa? Karena amal nanti di akhirat, bahkan di dunia ini saja, amal yang dilakukan oleh para hambanya itu tidak akan menolongnya untuk naik derajat kalau masih ada di dalam pundaknya beberapa hak-hak adami atau beban perbuatan, konsekuensi perbuatan kita yang tidak baik itu, atau hal-hal zalim yang seharusnya kita cegah tapi kita tidak cegah atau kita lakukan, itu masih ada di dalam diri kita. Jadi memang yang namanya kesalahan, atau apalagi kesalahan antar sesama manusia, apalagi yang disengaja, itu kan termasuk bagian dari yang akan memberatkan kita untuk mencapai ridho Allah itu sendiri. Kenapa? Karena kita misalnya kalau sampai menampar orang tanpa alasan, itu kan kamu pada saat yang sama ketika kamu melakukan itu, kamu punya hutang. Hutang apa? Tamparan juga dari orang yang kamu tampar itu. Yang tampar yang disengaja dan tidak ada salah apa-apa. Ketika kamu nampar orang gitu kan. Atau karena kamu jengkel aja kamu nampar orang. Padahal kamu nggak punya hak untuk menampar. Itu sejatinya kamu punya utang kepada utang tamparan dari orang itu. Dan utang itu konsekuensinya di dunia dan di akhirat. Di akhirat nanti orang yang kamu tampar itu akan menuntut balasan. Dan problemnya namanya menuntut balasan itu, apalagi pasti mahsyar di yaumul hisab, itu pilihan cuma dua, antara amal kamu diambil atau dosanya dia ditanggungkan ke kamu. Nah, itu di akhirat. Kalau di dunia, suatu saat nanti pas kamu pengen minta tolong ke dia, kamu sungkan. Karena kamu pernah berbuat jahat kepada orang itu. Itu baru satu orang. Kalau kamu misalnya ada orang yang zalim kepada semua orang di sedesa, itu gimana? Dia berbuat jahat kepada setiap orang. Pas dia mati, momen mati itu kan momen di mana manusia minta tolong manusia, pasti dong. Masa dia bisa mati kemudian kamu ke kuburan sendiri ya, gitu? Kan nggak bisa. Nah, itu gimana itu? Pastinya anak-anaknya atau saudaranya minta tolong ke warga desa itu yang sungkan juga, karena ini punya track record jelek. Nah, makanya meskipun pernah berbuat baik pun, kalau track record jeleknya ini tidak dimaafkan atau tidak diselesaikan, akan ada ganjal atau hal-hal yang mengganjal. Nah, problemnya tadi, kalau hal yang mengganjal itu kok sampai dibawa ke akhirat, tadi repot menghadapinya. Kalau di dunia ya repot juga, karena tadi kamu bisa jadi akan kena sanksi sosial secara tak langsung. Nah, itu. Kemudian yang kedua, wal maqalah atsaniyah, atau nasihat yang kedua, maqalah yang kedua, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Waqala alaihi salam, alaikum bimujalasatil ulama'i wa istima'i kalamil hukama'i. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal maitah binuril hikmati kama yuhyil ardal maitah bima'il matar. Nah, ini ada. Jadi di nasihat kedua atau makalah kedua dari hadis ini masih khobar ya, masih hadis Nabi. Alaikum bimujalasatil ulama. Kalau udah kayak gini berarti ini semi-semi perintah. Bahwa di sebaik-baiknya kamu atau seharusnya bagi kamu itu untuk berbuat apa? Bimujalasatil ulama, atau berduduk atau belajar. Mujalasah itu ibaratkan duduk berhadapan-hadapan, atau ya paling gampang ya belajar kepada siapa? Ulama yang kayak gimana? Amilin, ulama yang mengerjakan ilmunya atau mempraktekkan ilmunya. Wa istima'i kalamil hukama, dan mendengarkan dengan seksama kalam-kalamnya hukama. Hukama ini definisinya apa? Nah, di sini Imam Nawawi menjelaskan al-alimin bidzatillah, orang-orang yang alim terhadap siapa itu Gusti Allah. Al-musibin fi aqwalihim wa af'alihim, yang tentunya pengetahuan atas Gusti Allah itu atau makrifat atas Gusti Allah itu dibuktikan dan sudah teruji kebenarannya melalui lisannya dan perbuatannya. Penting, harus ada kredibilitas. Orang ngaku ulama, ngaku orang alim, ngaku wali itu harus ada buktinya. Nggak bisa sembarangan. Nggak kayak sekarang dikit bisa terbang dikit ngaku wali, bisa makan maku dikit ngaku wali. Itu itu bukan itu. Fa inna Allah ta'ala yuhil qalbal al-maita binuril hikmah. Ayul ilmin nafi' kama yuhil ardal maitah bima'il matar. Dan berapa dah? Dua, oke. Ini hari ini kita cukupkan pada makalah pertama dulu ya. Insya Allah diteruskan nanti pada kesempatan selanjutnya untuk penyelesaian makalah kedua. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.